Rencana dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 30 proyek raksasa. Tapi kalau kita melihat dari rencana yang disampaikan ini sebagian besar adalah proyek-proyek di bidang manufaktur mining begitu yang dinilai oleh banyak pihak ini tidak terlalu banyak menetes ke masyarakat kelas bawah. Tanggapan dari Anda seperti apa? Ya, pertama tentu artinya kita harus melihat secara positif ya artinya pemerintah dalam hal ini presiden ingin membangun proyek-proyek strategis tersebut. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana dengan kita harus melihat bagaimana dengan kesiapan anggarannya. Nah, kesiapan anggarannya dalam hal ini nanti kalau proyek-proyek tersebut dalam pendanaannya akan menggunakan dana apa? Apakah nanti bisa menggunakan dana APBN atau menggunakan dana swasta atau juga melalui skema misalnya untuk kerjasama pemerintah dan badan usaha. Nah, ini tentu ada satu perlu ada satu apa kajian yang betul-betul kira-kira nanti menggunakan dana apa. Nah, di samping itu juga nanti kita juga bisa melihat bahwa dampak daripada proyek-proyek tentu ini adalah tentu harus berdampak bagi industri di dalam negeri, termasuk juga berdampak kepada masyarakat kelas bawah secara keseluruhan. Nah, ini tentu perlu ada satu uh, dapat dalam hal ini untuk dapat menciptakan satu keberlanjutan. Nah, di samping itu adalah tantangan implementasinya, misalnya adalah bagaimana dengan kapasitas untuk eksekusi proyek-proyek tersebut, yang tentu ini tidak jangan sampai proyek-proyek tersebut nanti di kemudian hari mengalami keterlambatan ya. Ini yang nanti akibatnya apa ya? Akibatnya nanti ya akan uh, menjadi suatu yang hal-hal yang seperti terjadi pada sebelumnya kan kita udah bisa melihat kalau banyak juga proyek-proyek yang terlalu dianggarkan terlalu besar akhirnya di dalam pelaksanaannya perjalanannya kurang begitu bagus. Nah, ini yang perlu perlu ada satu kajian yang mendalam, perlu ada satu kebersamaan dalam hal ini teamwork yang baik sehingga nanti di dalam pelaksanaannya itu betul-betul dapat menimbulkan multi efek yang baik buat masyarakat secara luas. Baik, lalu tipe proyek seperti apa yang menurut Bapak ini mungkin bisa relatif lebih sustain dari segi pendanaan juga masih bisa terjangkau dan juga menciptakan lapangan kerja yang cukup signifikan? Ya, kira-kira yang potensial untuk dikembangkan ke depan adalah tentu kan kita juga melihat tren daripada saat ini ya adalah pengembangan daripada energi baru terbarukan dalam hal ini untuk EBT. Indonesia kita memiliki potensi yang sangat besar di dalam hal misalnya untuk tenaga surya, tenaga angin maupun panas bumi. Nah, tentu ini perlu ada satu memang masih ini ketika kita akan mengadopsinya ini membutuhkan dana yang cukup besar dan teknologi yang cukup biaya teknologi yang cukup tinggi dan dalam hal ini juga memang perlu ada regulasi yang betul-betul bisa lebih optimal untuk ketika nanti ini dikembangkan. Di samping itu juga adalah industri-industri manufaktur yang berbasis misalnya untuk berbasis teknologi tinggi dalam hal ini industri semikonduktor atau juga adalah pengembangan dari baterai untuk EV yang memang saat ini mulai berkembang tetapi memang ini masih belum semulus betul karena masih terkendala dengan transfer teknologi. Nah, di samping itu juga adalah pengembangan daripada ekonomi digital atau AI. Ini juga tentu sangat pesat kan perkembangannya. Kita bisa melihat bahwa bagaimana dengan perkembangan e-commerce dan pengembangan daripada teknologi digital. Nah, itu dalam hal ini Indonesia justru harus bisa bagaimana dalam pengembangan misalnya teknologi AI untuk dalam rangka untuk efisiensi industri maupun
dalam termasuk dalam pelaksanaan daripada pemerintah. Ini adanya efisiensi. Nah, di samping itu juga adalah pengembangan misalnya industri petrokimia dan hilirisasi daripada sumber daya alam. Dalam hal ini kita tahu bahwa kita mempunyai sumber daya alam yang cukup besar dalam pengembangan misalnya nikel atau boksit atau juga misalnya komoditas lain yang memang ini bisa dilakukan dalam rangka untuk melakukan hilirisasi untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih banyak lagi. Nah, di samping itu juga adalah pengembangan misalnya untuk kesehatan dan bioteknologi. Kita tahu bahwa kita pernah mengalami bagaimana masyarakat kita juga mengalami ketika kita mengalami pandemi kemarin kan kesehatan sangat penting, maka itu dalam hal ini adalah pengembangan daripada industri kesehatan dan bioteknologi ini tentu uh, sangat di kemudian hari ini adalah sangat dibutuhkan terhadap kemandirian daripada industri farmasi dan alat kesehatan. Tahu bahwa ya ini kita misalnya katakanlah untuk bahan baku obat kita masih 90% masih impor baik dari India maupun Cina. Nah, ini yang tentu kita bisa lakukan untuk bagaimana kita dapat mengembangkan industri farmasi sehingga kita betul-betul dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk mengembangkan bahan baku industri agar obat kita bisa menjadi lebih ekonomis lagi. Hal-hal seperti itulah yang kira-kira ke depan bisa dikembangkan.